Fi syahadatin rawahir. Apa yang tersimpan dalam hati akan teraktualisasi di dunia nyata. Apa yang tersembunyi dalam hati kita itu akan terdetek dalam hidup nyata kita. Contoh, saya contohkan tanda tangan kita. Ini ada dalilnya. Mas'udi'a fi ghaibis sara'ir dhahara fi syahadatil dawahir. Apa yang tersimpan dalam hatimu akan terrealisasi dalam hidupmu. Contoh, kita punya tanda tangan. Tanda tangan zahir apa batin? Tanda tangan nyata apa bukan? Nyata. Dia bisa merupakan suatu alat untuk memberikan kehidupan kita lebih baik. Bisa juga tidak. Kalau kita melukis diri kita dengan tanda tangan, maka seharusnya hati kita pun sesuai dengan yang kita lukis dalam tanda tangan. Contoh, kita mau ambil uang ke bank. Uang itu memang hadiah dari orang, atau uang itu dari pemberian orang. Kita senang banget kita ambil. Kita harus tanda tangan mungkin, kita tanda tangan. Atau kita punya banyak rezeki, lalu kita beli tanah, suruh tanda tangan. Nah, tanda tangan itu terlukiskan bahwa itu milik saya. Rasa bahagia, rasa lapang, rasa senang, rasa bangga memiliki tanah, mempunyai uang, itu terrealisasi dalam tanda. Begitu juga hidup kita. Kalau kita malas zikir, itu berarti hatinya malas. Kita ini malas zikir, berarti hati kita udah malas. Gak akan bisa kita sampai kepada Allah, karena gak khusyuk. Ente zikir nih 1000 kali, saya zikir 10 kali. Mungkin pandangan lahiriah yang 1000 lebih baik daripada yang 10. Sedangkan mungkin secara batiniah yang 10 itu lebih baik daripada yang 1000. Kok bisa? Ya, bisa aja. Yang 10 itu mungkin khusyuk banget orang itu udah, sehingga dia cukup 10. Yang ini 1000 kali hatinya nggak main, hatinya nggak khusyuk, sehingga menimbulkan kekacauan di dalam zikir dia. Kalau orang zikirnya kacau, minta ke Allahnya juga antara ya dan tidak. Allah juga memberikannya antara ya dan tidak. Makanya ketika kita sedang zikir, kolbu kita hidupkan. Nih ada tugas-tugas zikir, harusnya hatinya ikut zikir. Nah, gimana caranya? Gampang. Seperti kita ucap la ilaha illallah. Kita bisa ngertiin kan? Bisa kan? Bisa kan? Apa artinya? La ilaha illallah, hanya Engkau ya Allah. Itu kan arti itu bisa kita pancarkan di dalam perasaan kita. Nah, perasaan kita yang bilang, mulut kita bilang la ilaha illallah, terus perasaan kita bilang ya Allah Engkau tempat aku minta, aku lagi punya keinginan, punya cita-cita, terus kita bicara. Itu namanya hati kita lama-lama akan hidup, walaupun baru perasaan, walaupun baru angan-angan di dalam hati kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya Allah kabulkanlah hajat saya, niat saya. Di dalam hati itu ngomong kayak gitu, itu berarti kita telah menghidupkan hati kita. Nah, orang-orang yang khusyuk itulah yang zikirnya diterima oleh Allah walaupun bilangannya sedikit, waktunya sedikit. Mungkin dia bisa zikir sambil jalan, sambil duduk, sambil bicara dengan kita, dia sudah berzikir. Mengapa? Karena hatinya ikut berzikir. Jadi kalau semalam dia zikir 1000 kali, tiba-tiba ketemu pagi sama orang, dia masih zikir aja, terus aja zikir. Karena detak jantung kita hakikatnya adalah mengingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang akan jadi simpanan kita di akhirat.
Jadi orang kalau zikirnya hidup, itu dia nanti di alam barzah dilindungi. Karena badan kita bakal hancur kan? Semua badan kita bakal hancur. Badan kita yang nggak hancur cuma di ujung pantat, ekor kita. Tulang ekor kita aja tuh yang hidup. Itulah yang akan nanti menghidupkan semuanya. Jasad kita dikembalikan. Tapi intinya semua tubuh kita bakal hancur. Cuma satu yang gak hancur, hati, kolbu. Kolbu itulah yang kemarin dipakai zikir khusyuk. Dia akan membentuk raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Hancur tubuh kita, tapi hati kita merasa senang dan bahagia. Karena kita semua yang duduk di tempat ini yakin 2 bulan tubuh kita bakal dimakan rayap di dalam alam barzah. Tapi hati itu tidak akan dimakan apapun, dia akan merasakan 2, bahagia atau siksa. Nauzubillah min dzalik, kalau kita mendapat siksa. Orang sholat Allahu Akbar, dia sholatnya kemana? Hatinya kemana? Badannya kemana? Bagaimana kalau sholatnya bisa mencapai kebahagiaan? Sedangkan kata Allah, utlu ma'uhiya ilaika minal kitab aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah sekarang ketika dia Allahu Akbar, sholat kemana hatinya? Lebih baik sholatnya cepat aja udah, nggak usah lama-lama. Bacaannya panjang banget, depannya Ka'bah, yang baca bagus banget. Saya sujais Bismillahirrahmanirrahim, terhanyut dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terhanyut dia. Terhanyut sampai dia lupa bahwasanya dia sedang menghadap Allah, bukan sedang mendengarkan Al-Quran. Terkadang orang, nah ini yang tak boleh. Terkadang orang ketika imam enak itu bacaannya, dia terhanyut dengan bacaan itu, padahal dia sedang menghadap Tuhan, menghadap Allah. Lah salah. Coba sendiri, bacaannya di rumah kadang-kadang yang bacanya nggak baik, bacaannya nggak bisa, nggak panjang seperti ustaz itu. Mas dulu yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita yang dengerin kayaknya sempet banget. Mengapa itu kayak gitu? Karena kita masih dalam lagi belum batin. Yang imam siapapun gak ada masalah buat kita. Kita mau musuh aja sholat. Mau zikir ada saya maupun gak ada saya, zikir musuh aja. Apalagi ditugasin, berarti nyambung nanti. Begitulah orang-orang yang tadi yang menghidupkan hati.